Bunker peninggalan zaman kolonial Belanda yang usianya sama dengan rumah peninggalan kolonial Belanda ini yang juga menjadi saksi perjalanan bangsa Indonesia meraih kemerdekaannya. Karena di rumah inilah teks proklamasi dirumuskan oleh ketiga tokoh pejuang kemerdekaan kita. Itu semua juga berkat andil besar dari Laksamana Maeda yang tinggal di rumah ini. Sekarang ayo kita masuk ke bunker yang ada di sini. Oke, mantap teman-teman, kita sekarang langsung aja ke rumah Laksamana Maeda. Saya akan fokus mau cari kamar Laksamana Maeda sama bunkernya. Langsung aja ya, ini udah deket nih. Mantap. Sejak November 1992, rumah yang sempat digunakan Laksamana Maeda ini sudah diresmikan sebagai Museum Perumusan Teks Proklamasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada saat itu. Dan untuk bunkernya sendiri ada di halaman belakang dari museum ini. Saya akhirnya dapat izin juga untuk turun ke bawah bunkernya. Ya udah, kita langsung masuk aja ke bunkernya, udah di depan tuh. Jadi nanti kalau saya hilang di bunker, tolong sampaikan ke anak-anak saya bahwa bapaknya hilang di bunker. Nah teman-teman, inilah dia lubang atau akses utama untuk masuk ke bunker bawah tanah yang ada di museum ini. Bunker ini memang dibangun hampir bersamaan dengan dibangunnya rumah peninggalan zaman kolonial Belanda yang sekarang jadi Museum Perumusan Teks Proklamasi sebagai sistem keamanan rumah pada zamannya. Jadi memang pada saat zaman penjajahan Belanda sudah menjadi rahasia umum bahwa rumah-rumah pejabat Belanda pada saat itu mayoritas dilengkapi dengan bunker bawah tanah, terlebih di zaman perang. Saya baru aja nyampe di bawah, ternyata bunkernya itu nggak seluas yang saya kira. Ekspektasi saya adalah bunker yang ada di sini itu luas atau panjang begitu ya, tapi ternyata enggak. Ya cukuplah untuk naruh barang-barang berharga atau berlindung beberapa orang ya. Ya kurang lebih 10 orang lah muat di dalam sini ya. Oke, kita lihat lebih dekat. Untung saya bawa senter nih. Oke, mantap. Dan ini adalah tampak dalam dari bunker bawah tanah yang ada di museum ini. Dari sini kita bisa melihat tanah yang dipadatkan dengan bahan beton yang memang ini kualitasnya nggak main-main ini. Selain itu juga teman-teman, bunker bawah tanah ini panjangnya kurang lebih 3 meter dan tingginya kurang lebih 1,5 meter. Sedangkan untuk lebarnya kurang lebih 5 meter. Dan juga bunker bawah tanah ini bagian atasnya dibuat seperti kerucut gitu ya, layaknya sebuah rumah. Karena bunker bawah tanah ini memang sejak awal digunakan sebagai tempat berlindung dari serangan musuh dan juga berfungsi sebagai tempat menyimpan barang berharga lainnya. Pada masa penjajahan Jepang, Laksamana Maeda yang sempat menggunakan rumah kolonial Belanda ini juga menggunakan bunker bawah tanah yang sekarang kita datangi ini sebagai tempat untuk menyimpan dokumen-dokumen penting atau rahasia begitu ya, selama Laksamana Maeda menjabat sebagai komandan militer di masa penjajahan Jepang. Dan bahkan jauh sebelum itu, ketika Museum Teks Proklamasi masih digunakan sebagai kantor konsulat Inggris, ada salah satu sumber yang saya pakai menyatakan bahwa bunker peninggalan zaman Belanda ini terdapat terowongan bawah tanah untuk melarikan diri. Jika suatu saat terjadi peristiwa yang sangat genting, orang-orang Inggris yang tinggal di rumah peninggalan Belanda ini bisa menyelamatkan diri lewat bunker bawah tanah ini. Tapi tidak ada yang tahu pasti kemana arah terowongan bawah tanah tersebut yang ada di dalam bunker ini. Dan teman-teman, inilah dia ruangan kecil atau lubang kecil gitu ya, yang dikabarkan sebagai akses dari terowongan bawah tanah tersebut. Tapi nanti kita akan lihat kondisi terkini dari lubang kecil yang dikabarkan sebagai terowongan bawah tanah itu. Sepenglihatan saya, lubang kecil yang tadi kita lihat, bahan material yang dipakainya pun berbeda. Nah teman-teman, inilah dia lubang kecil yang diduga akses untuk tempat pelarian jika terjadi sesuatu hal yang sangat genting. Tidak bisa dipungkiri, fungsi lain dari bunker adalah memang tempat untuk melarikan diri. Selain dari dua fungsi yang tadi saya sebutkan di awal, yaitu untuk berlindung dari serangan musuh dan juga menyimpan barang-barang berharga. Dan inilah dia kondisi dari ruangan kecil atau lubang kecil yang diduga sebagai tempat atau akses untuk melarikan diri jika terjadi sesuatu yang genting. Mengutip dari sumber yang saya pakai untuk video kali ini, lubang kecil yang sekarang kita lihat ini tidak diketahui secara pasti mulai kapan tertutup tanah. Dan juga salah satu mantan pegawai Museum Perumusan Teks Proklamasi pernah menggali lubang kecil yang sekarang kita lihat dan memang tidak ada akses lagi untuk menuju ke suatu tempat. Dengan kata lain, lubang kecil yang di tengah
ditengarai sebagai tempat untuk melarikan diri ini memang hanya untuk sebagai tempat menyimpan benda paling berharga. Seperti itu ya teman-teman. Dan mulai dari sini kita akan melihat lebih dekat lagi bahan material yang digunakan lubang kecil yang barusan kita lihat, karena pada bagian lubang kecil itu bahan material yang digunakan lebih banyak atau didominasi oleh batu alam dan juga semen dan besi yang mirip bunker di Bogor yang pernah saya datangi. Saya sempat halu juga bunker ini tuh sekaligus terowongan bawah tanah yang tembus langsung ke Istana Negara gitu kan. Tapi ternyata memang aku halu. Bunker bawah tanah bersejarah ini memang sejatinya boleh dikunjungi oleh para pengunjung Museum Perumusan Teks Proklamasi. Tapi meskipun begitu, alangkah baiknya kalian tetap juga minta izin sebelumnya untuk memastikan kondisi bunker aman untuk kalian kunjungi. Karena walau bagaimanapun juga pihak museum lah yang tahu kondisi dari bunker bawah tanah itu setiap harinya. Nah teman-teman, sekarang kita kembali ke rumah Laksamana Maeda untuk mencari kamar yang digunakan Laksamana Maeda untuk beristirahat. Kita semua tahu bahwa di rumah Laksamana Maeda ini, Pak Soekarno, Pak Hatta, dan Pak Ahmad Soebardjo diterima oleh Laksamana Maeda setelah Pak Karno dan Pak Hatta kembali dari penculikannya di Rengas Dengklok. Laksamana Maeda menerima ketiga tokoh pejuang kita itu di ruangan ini sekitar pukul 10 malam, tanggal 16 Agustus 1945. Setelah Laksamana Maeda mengizinkan rumahnya untuk para tokoh pejuang kita merumuskan teks proklamasi, Laksamana Maeda memohon izin untuk kembali ke kamarnya yang ada di lantai atas ini untuk beliau beristirahat. Nah, sekarang berdasarkan informasi yang ada di Museum Perumusan Teks Proklamasi ini, kamar tidur Laksamana Maeda ada di lantai atas pojok paling kiri. Nah, berarti inilah dia ruangan yang dulunya pernah dipakai kamar tidur Laksamana Maeda untuk beristirahat sehari-hari. Laksamana Maeda seorang perwira tinggi Angkatan Laut Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaannya. Atas dasar itulah Laksamana Maeda mengizinkan rumahnya untuk dijadikan tempat merumuskan teks proklamasi, karena menurut Laksamana Maeda bangsa Indonesia harus menyatakan kemerdekaannya sendiri tanpa ada campur tangan dari pihak lain, apalagi dari pihak Jepang yang sudah jelas-jelas ingkar janji terhadap bangsa Indonesia yang awalnya menjanjikan kemerdekaan untuk bangsa Indonesia. Nah teman-teman, di balkon inilah tempat biasa Laksamana Maeda bisa bersantai sambil menikmati waktu sore. Karena Laksamana Maeda tidak menghalangi bahkan membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia, Laksamana Maeda sempat dipenjara oleh tentara sekutu atas perbuatannya itu. Tuh guys, Laksamana Maeda aja mau berkorban untuk kemerdekaan Indonesia. Masa kita generasi sekarang nggak mau ngisi kemerdekaan negara kita dengan hal-hal yang positif dan juga bisa membangun NKRI yang lebih baik dan lebih maju lagi? Oh ya, Museum Perumusan Teks Proklamasi ini dibuka setiap hari kecuali hari Senin. Akhirnya kelar, itu tadi perjalanan kita hari ini. Mohon maaf masih banyak kekurangan ini dan itu. Terima kasih untuk para subscriber yang belum subscribe. Silahkan subscribe aja langsung, nyalain tanda loncengnya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Bye.